Hai, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun ya. Amin. Nah, jadi hari ini aku akan bahas mengenai kasus seorang pria yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan istrinya sendiri. Tapi, dia sampai hari ini belum juga mengakui bahwa dia terlibat dalam kematian istrinya. Bagaimana ya kisah selengkapnya? So, tanpa berlama-lama lagi, check it out! Widmer was convicted of drowning his newlywed wife Sarah in 2008 in the bathtub inside their Hamilton Township home. Widmer has maintained his innocence. We most recently heard from him in our exclusive jailhouse interview. Did you kill Sarah? No. Di penjara, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Kemarin melebur menjadi hari ini, dan besok dengan sedikit variasi. Namun, terlepas dari kesamaan yang diatur setiap hari di balik jeruji besi, setiap narapidana memiliki jam alarm internal yang membunyikan pengingat pada hari-hari tertentu, seperti ulang tahun, hari jadi, ataupun hari libur. Bagi Ryan Widmer, salah satu hari yang penuh dengan kebencian itu baru saja berlalu. Baginya, 15 Februari bukan hanya sehari setelah hari Valentine. Tanggal itu meninggalkan bekas pada tahun 2011 ketika dia dihukum karena membunuh wanita yang dia cintai, istrinya yang hanya berumur 4 bulan. 10 tahun telah berlalu sejak itu, dan 10 kali Widmer telah menyaksikan kalender yang berubah menjadi 15 Februari saat dia duduk di sel penjara pusat Ohio. Setiap kali Widmer mendapati dirinya berpikir, "Astaga, aku tidak percaya. 1 tahun lagi telah berlalu. Terbuang percuma di sini," katanya. Sementara para pencela Widmer mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan setiap jam dari hukuman 15 hingga seumur hidup yang dia jalani untuk bank mandi tahun 2008 yang menenggelamkan istrinya Sarah. Widmer masih menegaskan, "Saya dipenjara karena sesuatu yang tidak saya lakukan." Dia masih memiliki pendukung yang mengatakan bukti yang memberatkannya kurang kuat. Namun, sejauh ini pengajuan banding telah gagal. Sekarang, dia berusia 40 tahun. Dengan kerutan di dahi dan rambut wajah seperti garam dan merica. Widmer adalah pria berusia 27 tahun yang berpotongan rapi dan segar ketika dia terlibat dalam salah satu kasus kriminal yang paling diperdebatkan di barat daya Ohio. Widmer dan istrinya yang masih muda, Sarah yang masih berusia 24 tahun, tampak seperti anak-anak tetangga. Dari pasangan yang berpendidikan perguruan tinggi itu tampak indah. Keduanya memiliki pekerjaan yang bagus. Dia bekerja sebagai ahli kesehatan gigi dan dia adalah seorang pemasar olahraga. Mereka baru saja menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan pernikahan ketika hal yang tidak terpikirkan terjadi. Sarah tenggelam di bak mandinya sendiri dan Widmer dituduh sebagai pembunuhnya. Teman dan keluarga berkumpul di sekitarnya, mengatakan pihak berwenang pasti salah. Bahkan kerabat Sarah mendukung Widmer, setidaknya pada awalnya. Ryan Widmer adalah seorang yang sopan, pendiam, dan sedikit canggung secara sosial. Dia adalah seorang fanatik olahraga dan pemain bisbol berbakat. Bukan tulang yang kejam di tubuhnya, kata salah satu orang. Heck, orang yang paling mengenal Widmer hampir tidak bisa membayangkan dia cukup marah untuk menginjak kehidupan dari serangga. Dia tidak akan pernah bisa melakukan apa yang dituduhkan jaksa. Dengan kejam memaksa wajah cantik Sarah ke dalam air sampai dia lemas dan tak bernyawa, kata teman-temannya. Bagi banyak orang, kasus Widmer membingungkan karena buktinya tampak ambigu dan motifnya tidak jelas. Widmer tidak mendapat untung dari kematian istrinya karena tidak ada polis asuransi jiwa yang berlaku. Tidak ada bukti perselingkuhan dalam pernikahan dan Widmer adalah pengantin baru lulusan perguruan tinggi tanpa riwayat kekerasan sebelumnya. Teman-temannya berkata mereka tampaknya pasangan yang sangat bahagia. Tetapi jaksa penuntut berkata, tidak ada yang tahu perselisihan apa yang mungkin mengintai di balik pintu tertutup. Jaksa
melakukan 3 kali percobaan sebelum akhirnya menjatuhkan hukuman pada 15 Februari 2011. Tepat sebelum peringatan 10 tahun tanggal itu, Whitmer berkata, "Saya tidak akan pernah melupakan putusan yang dibacakan dan mendengar kata-kata yang mengerikan itu. Bersalah atas pembunuhan." Itulah yang dinyatakan hakim membacakan putusan bulat dari 12 juri. Whitmer merasa ada sesuatu yang tidak benar ketika dia mengetahui bahwa juri telah mencapai keputusan dalam waktu sekitar 12 jam, jauh lebih cepat daripada dalam 2 persidangan sebelumnya. Pada 2010, juri berunding lebih dari 30 jam sebelum menemui jalan buntu. Setahun sebelumnya, juri pertama Whitmer berunding sekitar 23 jam, berakhir dengan putusan bersalah yang dibatalkan karena kesalahan juri. Whitmer mengatakan, putusan yang relatif cepat pada 2011 itu membuatnya mempertanyakan apakah juri telah mempertimbangkan semua bukti dengan benar. Juri mengatakan mereka menimbangnya dengan hati-hati, tetapi beberapa anggota juri mendapatkan fakta yang salah dalam wawancara publik. Bahkan, ada yang mengklaim Whitmer mungkin telah menenggelamkan istrinya di toilet, sebuah teori yang dibahas dalam 2 percobaan pertama, tetapi tidak dalam percobaan ketiga. Pernyataan semacam itu membuat orang bertanya-tanya, apakah beberapa anggota juri gagal mengikuti instruksi, termasuk teguran agar gosip atau laporan media di masa lalu tidak mempengaruhi pertimbangan mereka. Informasi penting lainnya yang hilang dari persidangan Whitmer, seperti DNA dari istri Whitmer yang sudah meninggal, yaitu Sarah. Pengacaranya ingin pengadilan memerintahkan agar DNA itu dirilis sehingga bisa diuji kelainan genetiknya. Sarah menderita serangan kantuk yang aneh. Dia juga menunjukkan karakteristik lain yang jika dipikir-pikir mungkin menandakan bahwa masalah medis yang tidak terdiagnosis menyebabkan dia tenggelam. Di persidangan, jaksa penuntut mengatakan tidak masuk akal untuk berpikir bahwa masalah kesehatan yang tersembunyi menyebabkan Sarah tenggelam. Ryan dan Sarah adalah satu-satunya penghuni rumah malam itu, kata jaksa penuntut, dan keadaan semua menunjukkan pada Ryan sebagai pelaku. Tetapi, yang lain mengatakan fakta yang tidak dapat dibantah menimbulkan keraguan apakah Sarah dibunuh. Penyelidik tidak menemukan tanda-tanda perjuangan di rumah Whitmer. Mereka tidak menemukan luka pertahanan pada Sarah, seperti di tangan, kaki, siku, dan kuku jarinya bebas dari cedera. Para saksi yang bertemu dengannya di tempat kejadian semua setuju, tidak ada satu goresan pun pada Ryan. Meskipun ada perselisihan, dan para penyelidik juga tidak menemukan jejak obat-obatan yang dapat melumpuhkan Sarah atau cedera yang membuatnya pingsan. Namun, Sarah menderita memar di kepala, leher, dan dada di bagian atas. Saksi pembela mengatakan tanda itu konsisten dengan upaya penyelamatan. Saksi penuntut mengakui bahwa memar besar sepanjang 4 inci di dalam lekukan sikunya disebabkan oleh penyisipan jarum medis. Penyelidik kematian terkemuka di dunia, Dr. Werner Spitz, yang telah bersaksi dalam lusinan kasus terkenal, ditahan untuk melakukan otopsi kedua untuk pembelaan. Pendapatnya, area pendarahan jauh di dalam leher Sarah kemungkinan besar berasal dari saluran infus yang dimasukkan di sana. Tapi petugas koroner tidak setuju. Dia berpendapat bahwa kekerasan menyebabkan leher dan dada memar dan merupakan indikator utama pembunuhan. Namun, Dr. Spitz berkata bahwa tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui cara kematian Sarah berdasarkan semua fakta yang diketahui. Dr. Spitz menyebut kematiannya bukan hanya tidak dapat ditentukan, tetapi tidak dapat ditemukan. Tidak ada saksi yang mampu menggambarkan skenario pembunuhan yang memperhitungkan pola cedera dan non-cedera, serta kondisi kamar mandi yang kering dan kekeringan tubuh Sarah. Petugas medis dan polisi yang merespon pertama bersaksi
bahwa tubuh Sarah tampak kering untuk korban yang baru saja tenggelam, meningkatkan kecurigaan bahwa Whitmer berbohong tentang waktu dan peristiwa seputar tenggelamnya Sarah. Tetapi, pengacara Whitmer mengatakan para penyelidik Sarah berasumsi bahwa Whitmer telah memancing istrinya keluar dari ember berisi air. Sebaliknya, inilah yang terjadi. Menurut Whitmer dan pengacaranya, setelah menemukan Sarah pingsan, dia secara naluriah mencabut penutup saluran air. Air mulai mengering ketika Sarah masih di dalam bak mandi. Ketika Whitmer mencoba mencari cara untuk membantunya. Rangkaian peristiwa ini menjelaskan mengapa kulitnya tampak lebih kering dari yang diperkirakan, kata mereka. Tetapi, para kritikus Whitmer tidak mempercayai penjelasan ini. Mereka menegaskan bahwa orang normal dengan segera mengangkat tubuh tak sadarnya keluar dari air. Mereka mengira dia berbohong, terutama karena wanita muda itu tidak tenggelam di bak mandi mereka tanpa dipaksa masuk ke dalam air. Namun, tenggelam dalam bak mandi memang lebih sering terjadi daripada yang diperkirakan. Pada tahun 2006, sebuah studi Scripps Howard News Service menemukan bahwa rata-rata satu orang Amerika tenggelam di bak mandi. Bak mandi air panas atau spa setiap hari. Dan pejabat federal mengakui bahwa tenggelam di bak mandi kurang dipahami dan jarang dipelajari. Kerabat Sarah tidak membuat pernyataan publik sebagai reaksi terhadap teori alternatif non-pembunuhan. Setelah menunjukkan dukungan awal untuk Whitmer, keluarga Sarah memutuskan kontak dengannya. Selama bertahun-tahun, kerabatnya menolak permintaan wawancara, meminta privasi. Namun, ketika Whitmer divonis bersalah pada tahun 2011, keluarganya mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keadilan telah ditegakkan untuk Sarah. Selain hari Whitmer divonis bersalah, 15 Februari, tanggal lain yang menonjol dalam ingatannya termasuk tanggal Sarah meninggal, 11 Agustus 2008, dan ulang tahunnya 2 Januari 1984. Dia baru saja berusia 37 tahun. Sekitar 2 kencan tersebut, teman setia Whitmer terus mengunjungi makam Sarah, seringkali meninggalkan bunga sebagai gantinya. Whitmer mengatakan kunjungan ke kuburan itu adalah salah satu hal terbaik yang pernah dilakukan siapapun untuknya saat dia di penjara. Isyarat lain yang sangat dihargai, seorang teman mengirimkan hadiah atas nama Whitmer kepada putranya untuk ulang tahun dan Natal. Anak laki-laki itu sekarang berusia 10 tahun, lahir dari seorang wanita yang ditemui Whitmer setahun setelah istrinya meninggal. Sementara dia menunggu persidangan keduanya, hubungan itu yang menimbulkan kontroversi bagi Whitmer berakhir di awal masa hukumannya. Whitmer mengatakan almarhum istrinya Sarah tidak pernah jauh dari pikirannya. Meskipun disalahkan atas kematiannya, dia melambangkan cintanya dengan tato penjara di tangan kirinya. Dalam huruf kursif, nama Sarah melingkari jari manis kawinnya. Dia sering bertanya-tanya, bagaimana hidup saya dengan dia jika dia tidak tenggelam? Dan dia juga bertanya-tanya, sayangnya bagaimana hidup saya tanpa dia? Dia mengacu pada dibebaskan, kemudian melanjutkan hidupnya sebagai duda dan orang bebas. Dia sering bertanya-tanya, bagaimana hidup saya dengan dia jika dia tidak tenggelam? Dan dia juga bertanya-tanya, sayangnya bagaimana hidup saya tanpa dia? Dia mengacu pada dibebaskan, kemudian melanjutkan hidupnya sebagai duda dan orang bebas. Whitmer biasa mendapat kunjungan rutin dari keluarga dan teman, termasuk seorang wanita yang telah seperti ibu keduanya baginya. Tapi, karena pembatasan yang dimaksud untuk menghentikan penyebaran COVID, hampir setahun telah berlalu sejak dia dan sesama narapidana bertemu dengan orang yang dicintainya. Kegiatan yang telah membantu Whitmer
merasa seperti berkontribusi kepada masyarakat. Program mengasuh anjing dengan berbagai kelompok penyelamat juga telah dibatasi karena pandemi. Selama 10 tahun terakhir, Whitmer telah merawat sekitar 50 anjing di penjara. Dia dan istrinya Sarah adalah pecinta anjing dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengadopsi anak anjing sebelum kematiannya. Whitmer masih berbicara melalui telepon dengan pendukung dan bertukar pesan jenis email dengan mereka. Dia juga sesekali menjadwalkan kunjungan video dengan beberapa dari mereka. Kadang-kadang dia masih mendengar dari orang asing yang telah mendengar kasusnya, termasuk orang yang ingin menampilkannya di acara TV, blog, dan juga podcast. Meskipun mengalami beberapa pengalaman yang mengecewakan, Whitmer terkadang masih bekerja sama untuk segmen tersebut. Saya sudah dipenjara karena sesuatu yang tidak saya lakukan. Jadi segalanya tidak bisa menjadi lebih buruk lagi bagi saya. Meskipun resiko penggambaran yang tidak adil atau tidak akurat selalu ada, begitu pula peluang untuk mendapatkan keuntungan. Menarik perhatian seseorang yang dapat membantu mengungkap informasi yang dapat membalikan keyakinannya. Setidaknya, jika mereka melakukannya dan mengeluarkan cerita dengan akurat, siapa yang tahu siapa yang mungkin disentuh oleh cerita itu, kata Whitmer. Dia menyukai gagasan untuk menjelaskan bagaimana segala sesuatunya bisa salah sepenuhnya dalam sistem peradilan. Whitmer berkata, dia lebih suka menghindari sorotan, tapi saya hanya mencari bantuan untuk mendapatkan hidup saya kembali. Kecuali jika hakim federal mendukungnya. Kesempatan pertama Whitmer untuk dibebaskan akan datang pada Juli 2025. Sepertinya tidak ada yang tahu mengapa kasus federal Whitmer yang pertama kali diajukan pada tahun 2014 dan diperdebatkan pada tahun 2015 telah menunggu begitu lama tanpa keputusan. The Ohio Innocence Project atau OIP yang telah berjuang untuk membebaskan orang-orang yang dihukum karena pelanggaran sangat menyadari kasus Whitmer. Dia terus berharap pengadilan federal akan memenangkannya. Setiap tahun yang berlalu, saya berharap tahun depan menjadi tahun saya bebas, ujarnya. Oke teman-teman, jadi segitu aja untuk kisah kita hari ini. Menurut kamu, apakah Ryan Whitmer terlibat dalam kasus pembunuhan istrinya? Atau memang Ryan Whitmer tidak bersalah atas kasus yang menimpanya? Nah, jika kamu punya jawaban, tulis di kolom komentar ya.